Mas Fadli, trading dengan news atau tanpa news, win rate-nya bagusan mana? Ah, ini penting banget nih, banyak banget yang nanya ke saya. Kita bahas di satu video ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, ini saya lagi di bandara, ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta ya, teman-teman, lagi nunggu istri saya baru mau landing. Dan kayaknya ada waktu saya baca satu pertanyaan yang menarik banget di Instagram. Saya pikir ini pantas banget kita bahas sebenarnya, karena ya mumpung ada waktu yang pertama, yang kedua daripada saya bengong ya kan. Dan ini juga akhir tahun, jadi sebaiknya teman-teman bisa dapetin pelajaran banyak banget dari video-video yang ada di dalam channel ini gitu ya. Kalau teman-teman baru banget di channel YouTube kita, teman-teman boleh subscribe dan teman-teman bisa lihat playlist di video ini. Itu ada dari yang pertama, kedua, ketiga, udah disusun mana duluan yang sebaiknya teman-teman tonton. Oke? By the way, saya pakai baju NFC hari ini. Nah, ini kemarin kita bikin untuk peserta di seminar Jogja. Jadi ada logo NFC, ini ada logo Duyan Anggara dan Survival to Mastery, tagline-nya kita gitu ya. Ini juga jadi training sebenarnya di banyak tempat ya, teman-teman. Mungkin yang nonton mungkin udah ratusan orang yang jadi alumninya. Survival, skill survive baru jadi master di forex trading kan gitu ya, makanya namanya survival to mastery ya. Ini kalau mau kaos kerennya nanya lah sama tim admin ya, ada di bawah video ini tuh, tanya cari-cari di WhatsApp ya. Oke, balik ke tema kita yang pengen kita bahas. Jadi ada yang nanya dari akun Instagram @edi_sap. Nah, dia nanya gini, trading tanpa news versus trading dengan news, tinggi mana win rate-nya? Nah, oke. Nah, ini menarik, kenapa? Karena ini juga sering banget dibahas sama banyak orang. Ada yang nyaranin trading news aja, yang tidak news nggak usah. Ada yang bilang jangan trading news sama sekali gitu ya. Nah, NFC yang mana? Mas Fadli yang mana? Misalnya seperti itu. Nah, kalau saya ditanya teman-teman, secara pribadi saya mostly nggak mau trading news. Tapi bukan anti news saya. Ada kala di mana saya hanya manage trading plan saja, saya cancel ketika ada news. Ada masa di mana saya pengen tahu efek newsnya apa. Jadi efek news sama si trading plan yang sedang berjalan apa, sehingga saya tidak melakukan apapun, tapi menungguin apakah SL atau TP. Artinya saya juga trading melewati jam-jam news, gitu. Nah, tapi apakah saya trading berdasarkan informasi yang tersedia dari news? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, ini yang pengen saya bahas sama teman-teman semua ya. Di semua seminar kita di NFC ya, seminar offline lebih tepatnya ya, itu kita pernah bahas ini dan mungkin teman-teman juga pernah hadir ke sana, teman-teman pastinya udah tahu. Nah, ini buat yang teman-teman mungkin yang belum pernah hadir ke seminar kita, saya kasih tahu satu topik yang sangat menarik ya tentang news. Saya buka slide-nya dulu. Jadi, gini teman-teman. Ini sudah pernah kita bahas dan sebenarnya, aduh, saya kesasar kemana ya? Wait. Ini sudah pernah kita bahas teman-teman, tapi belum pernah jadi satu video yang spesifik gitu sebenarnya ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ngeliat kita live di Instagram, ngeliat live di webinar jam, udah pernah ada kok sebenarnya. Tapi ini belum pernah saya kasih lihat kecuali di seminar atau di Survival to Mastery. Nah, ini cuplikannya aja. Sebentar, filenya banyak banget, saya bingung yang mana nih. Yang ini kayaknya. Oke. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman yang udah ikut training kita biasanya udah ngerti nih. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada yang namanya direct force yang menggerakkan harga, ada yang namanya indirect force yang menggerakkan harga. Nah, news itu termasuk tenaga yang secara tidak langsung mendorong harganya. Oke. Kenapa saya secara pribadi tidak peduli dengan isi news? Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman pahamin. Ini contoh, tanggal 4 Januari ya, teman-teman lihat di bagian bawah, ini tanggal 4 Januari jam 10 pagi ya, itu ada jadwal news dari Euro. Oke, saya kecilin sedikit. Nih, Euro di Consumer Price Index itu di previousnya, teman-teman lihat tabel bawah itu yang paling kanan, teman-teman bisa perhatikan ada 1,9% itu data yang terjadi sebelumnya. Oke, konsensusnya melihat bahwa dia akan turun ke angka 1,8%. Oke. Nah, actualnya yang terjadi, teman-teman, actualnya itu 1,6% minus, merah di situ. Oke, sehingga secara umum kalau kita trading news kita tahu bahwa oh ini euronya pasti turun, gitu. Sehingga kalau kita trading euro USD ya di sell dong, ya kan? Cari harga yang peluangnya akan turun. Mungkin kalau teman-teman sudah ngerti supply and demand, sudah belajar banyak di NFC, teman-teman cari area yang bisa mendorong untuk turun ke bawah harganya.
kalau teman-teman mau menyatukan teknik kita dengan news kan gitu. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Euro itu masih di sekitaran harga 1.13714 ya, teman-teman lihat di layar teman-teman. Itu harganya masih akan turun seharusnya berdasarkan news ini. Ini harga di detik-detik newsnya rilis. Oke? Setelah newsnya rilis, apa yang terjadi? Nah, saya kasih lihat. Boom! Tiba-tiba harganya turun sedikit doang dari harga yang tadi, lalu naik tinggi banget sampai ke harga 1.14387 tuh. Gitu. Teman-teman bisa lihat chartnya. Ini chartnya langsung jadi bullish teman-teman. Langsung trend up, langsung dapetin higher high. Langsung apapun yang teknik yang teman-teman pakai menyatakan trennya naik pastinya. Nah, padahal newsnya tadi bilang euronya turun. Lah, terus gimana dong mas? Yang benar seperti apa? Nah, ini yang pengen saya ceritakan sama teman-teman semua. Langkah yang benar yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman tidak bisa menggantungkan strategi trading teman-teman semua hanya kepada news. Oke, digaris bawahi, tidak bisa selalu konsisten action terhadap newsnya. Kenapa? Karena ada masa di mana news ini benar-benar bikin orang news bikin market bergerak searah dengan news, atau newsnya hanya settingan tanda kutip untuk mendekatkan order-order institusi ke pending ordernya, atau mempercepat dia menuju ke harga take profitnya. Oke, jadi kalau misalnya newsnya mereka butuh harga turun, mereka yang punya kantor-kantor berita besar bikin isu bahwa sesuatu sedang berjalan buruk, harganya turun, masyarakat cenderung nge-sell. Begitu dia sudah take profit, selesai, sudah teman-teman baru ikutan nge-sell gitu. Atau misalnya dia pengen naik harganya, dibikin oh ya ini bagus, dia udah buy dulu di bawah, dibilang ini akan naik, harga ikutan naik, teman-teman beli di atas, telat. Padahal beli dari mana? Dari dia jual. Setelah dia taking profit, dia mau jual, dia cari yang beli, dia bilang ini bagus. Gitu. Nah, itu yang bikin saya mau menyarankan teman-teman semua, sebaiknya teman-teman tidak trading saat news, atau tidak trading berdasarkan apa yang teman-teman dapatkan dari analisa news. Kecuali teman-teman mengerti cara membedakan ada news yang palsu, ada news yang asli. Nah, itu yang kesulitan kita lakukan selama ini. So, teman-teman, cara yang paling gampang ya win rate-nya, kalau ditanya tadi balik ke pertanyaan awal gitu ya, win rate-nya yang mana mas yang bagusan? Apakah dengannya atau tanpa news? Ya nggak relate, karena nggak bisa dijawab dengan kalau teman-teman pisahin itu tadi baru bisa dijawab tuh. Sangat akurat kalau teman-teman bisa memisahkan mana news yang benar-benar memang bagus atau news yang settingan tanda kutip dari institusi besar. Gitu ya. Oke, semoga videonya bisa membantu buat teman-teman semua dan mendapatkan insight, oh ternyata begitu tuh. Minimal teman-teman ngerti ada permainan di dalamnya lah. Oke, kalau teman-teman ngerti ada permainan di dalamnya, teman-teman setidaknya tidak jadi yang dimangsa. Walaupun teman-teman mungkin nggak mungkin jadi pemangsa juga, kecuali teman-teman mungkin jadi bank besar atau perwakilan pemerintah gitu ya untuk beli mata uang tertentu di sebuah negara. Teman-teman yang jadi profesional trader, yang jadi trader individual hari ini, retail trader kayak kita ini teman-teman, ini jauh dari institutional traders volume transaksinya, sehingga kita tidak bisa menggerakkan harga secara langsung. Ya cara berpikirnya yang harus ngikutin mereka. Gitu, itu aja. Oke? Thank you teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.